Shalom, Tuhan Yesus sedang datang. Firman Tuhan pada hari ini Sabtu tanggal 27 Desember 2025 yang sama dalam firman Tuhan Hagai 1 ayat pertama hingga ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubbabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosua, Imam besar. Bunyinya ayat yang ke-14, Tuhan menggerakkan semangat Zerubbabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosua, Imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam mereka. Demikianlah firman Tuhan. Baik, saudara-saudara sekalian, saya cita firman Tuhan menjumpai kita semua. Ya, khususnya hari ini, Sabtu tanggal 7 Desember 2025. Dan kembali lagi besok, Minggu tanggal 28 Desember 2025. Kita datang kepada Tuhan dan kita bekerja. Artinya memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kembali lagi kepada firman Tuhan Hagai 1 ayat yang pertama. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Jadi Nabi Hagai ini dipakai oleh Tuhan. Ya, firman Tuhan datang kepadanya. Ya, supaya orang-orang mendengar di sana. Kepada saya, Zerubbabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosua, Imam besar. Bunyi. Jadi firman Tuhan, ya dan penuh kekuasaan. Ayat kedua, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Jadi rumah Tuhan harus dibangun. Ya, berdoa dan bersekutu kepada Tuhan. Tuhan kasih ya, gereja-gereja yang rusak diperbaiki. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Hagai 1 ayat 3. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyi ayat 4. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang didapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Jadi artinya rumah Tuhan tidak diperhatikan, rumah tempat tinggal kita perhatikan. Maksud Tuhan begitu. Seharusnya kita memperhatikan rumah Tuhan, gereja yang tidak layak diperbaiki. Itulah yang Tuhan mau. Setelah itu baru rumah kita. Ya, kalau kita mau diberkati di dalam segala hal, tentu berkat-berkat kesehatan. Hagai 1 ayat 5. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaan. Jadi kita harus perhatikan keadaan kita. Keadaan kita di hadapan Tuhan. Ya. Ceritakanlah firman Tuhan. Ya. Baca Alkitab. Ya. Saya sangat bersyukur baca Alkitab, Kejadian Safari, habis itu baca lagi. Ya, bagus saja. Jadi kemarin saya sudah selesai baca Alkitab. Ya. Kejadian sampai ulang lagi dari awal. Kalau bukan Tuhan, mungkin saya bisa. Ya. Baca Alkitab 22 hari selesai. Kejadian sampai itu mujizat itu. Ya. Hagai 1 ayat 6. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Jadi ini artinya orang-orang yang tidak sia-sia. Ya. Apalagi memenuhi hati sama Tuhan. Lebih konyol lagi. Kenapa saudara sembah Tuhan Yesus masih sembah yang lainnya? Ya. Roh-roh jahat, berhala, kenapa sembah itu? Itu artinya kita menutupi diri kita sendiri. Jeremia 17 ayat ke-5. Terkutuklah orang yang mengenalkan manusia. Kenapa kita tidak cari Tuhan? Hagai 1 ayat 8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaan.
Di situ firman Tuhan. Ayat ke-9, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskan. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi firman Tuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Jadi ini teguran nyata kepada kita. Kalau kita tidak memperhatikan rumah Tuhan, gereja, kita akan menanggung akibat. Kerja juga tidak ada hasil, uang tidak ada, ya, pikiran juga tidak jelas, stres dan buntu. Itu hukuman itu. Tertimpa banyak masalah. Ya, kalau orang hidup dalam Tuhan, Tuhan kasih jalan keluar. Walaupun ada pencobaan yang kita alami, Tuhan kasih jalan keluar. 1 Korintus 10:13. Agar saya tak tersebut, itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Jadi bumi menahan hasilnya, embunnya. Itu teguran kepada manusia yang tidak takut Tuhan sampai hari ini. Hagai 1:13, maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu. Demikian aku ingin menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan menyertai kita. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam, kita dimusuhi orang banyak tidak mampu. Karena yang menyertai kita Tuhan, bukan manusia, tetapi Tuhan. Kita lebih dari bilang anak raja, anak Allah. Ya. Hagai 1:16, Tuhan mengerahkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam mereka. Jadi dilakukan rumah Tuhan. Ya. Jadi ada kerjasama dengan pemerintah juga. Ada bupati di sini, ya. Bangsa-bangsa, ya, melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan. Jadi ada kerjasama dengan yang baik. Berdoa, ucap syukur, Tuhan kasih jalan. Rumah Tuhan akan selesai indah pada waktu. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2025 di Hagai 1 ayat pertama ayat 14. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, bupati Yehuda, dan pada Yosua bin Yosadak, imam besar bunyinya. Ayat 18, Tuhan mengarahkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan membangun rumah Tuhan semesta alam mereka. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.